Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erni Restiana di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kita masih membahas bab 5 tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, strategi dakwah Islam di Indonesia, dan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Untuk anak-anak kelas 12, silakan kita simak materi pembahasan yang akan saya jelaskan satu persatu. Ya, di slide ini ada pembahasan tentang apakah Islam sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam? Jawabannya, ya. Islam sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam, beserta keturunan Nabi selanjutnya. Agama para Nabi itu Islam, sehingga pokok dan prinsip ajaran Nabi itu sama semua, mengajarkan tauhid, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25, silakan anak-anak bisa buka Al-Qur'annya. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Jadi, para nabi itu ibarat saudara seibu, ibu mereka berbeda-beda, namun agama mereka adalah satu, yaitu Islam. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian di sini Ibu ada cuplikan tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ya, bisa disimak baik-baik. Pada waktu itu dunia terjadi kehebohan karena malamnya purnama tapi terang seperti siang hari. Malam itu api majusi padam. Malam itu terjadi gempa tapi tidak menghancurkan. Malam itu tenang suasana. Masyarakat melihat ada cahaya besar sekali, dan cahaya itu tiba di rumah Aminah. Lahirlah dari Aminah seorang yang ditunggu oleh seluruh umat. Kelahirannya membuat semua makhluk gembira. Abdul Muthalib memeluknya dan mengatakan, inilah yang menjadi rahmatan lil alamin. Cucuku inilah yang akan menjadi nabi akhir zaman. Muhammad. Baik. Terima kasih anak-anak sudah menyimak videonya. Itu sekilas tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian slide selanjutnya. Pada waktu itu, kita kembali lagi ke slide ini. Nah, ya. Di slide selanjutnya ada Quran surat Al-Anbiya yang artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, nabi yang menyebarkan syariat Islam ke seluruh umat manusia, dan setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi. Nah, di sini ada rentetan tentang Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 12 Rabiul Awal ya. Terus diangkat menjadi rasul, berdakwah, pembinaan para sahabat dan dakwah para sahabatnya. Kemudian ada hijrah ke Madinah. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW wafat. Nah, terus di slide selanjutnya, pada tahun 672 Masehi, ini sudah masuk ke Indonesia ya. Islam masuk ke Indonesia. Ditemukan kuburan muslim seorang syekh di wilayah Barus pada jarak 414 km dari Medan. Ditulis dengan bahasa Persia dan Arab abad ke-7. Jadi ada beberapa teori ya yang kemarin
Ibu bahas ada 3 teori, mungkin lebih dari itu, cuman kemarin Ibu bahas 3. Ada teori Gujarat, Mekah, kemudian Persia. Nah, yang mendekati dari semua teori ini adalah teori bahwa Islam masuk pada abad ke-7. Jadi pada awal sekali di abad ke-7 ini Islam sudah mendarat di Indonesia. Nah, di sini Islam masuk ke Nusantara berkat alumni Madrasah Nabi yang hijrah ke Habasyah. Sebagian dari pedagang Arab sudah terbiasa menjalin hubungan antara Cina, India, dan Nusantara sebagai jalan transitnya. Jadi Indonesia itu sebagai pertemuan para pedagang untuk transit. Maka selain berdagang, mereka juga berdakwah, menyebarkan nilai-nilai Islam. Jadi para pedagang itu bukan para pedagang biasa. Para pedagang dari Arab ini sebenarnya ulama yang memang punya tujuan untuk mendakwahkan agama Islam di seluruh dunia. Nah, inilah fakta sejarah yang disebut teori Mekah, di mana Islam sudah masuk ke Nusantara di masa Rasulullah masih hidup, dan ini adalah fakta ilmiah dan memadai sehingga teori lain yang menyatakan kedatangan Islam sekitar abad 13 Masehi tidak perlu lagi dibuktikan. Dengan itu, Rasulullah telah menyampaikan risalahnya ke seluruh alam. Jadi, ada pun beberapa teori yang mengatakan Islam datang 13 Masehi bahkan lebih, itu dipatahkan oleh teori yang menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 Masehi karena sudah sangat jelas beberapa bukti-buktinya. Kemudian di sini ada strategi dakwah Islam di Indonesia. Setelah Islam masuk ke Indonesia melalui jalur utara, ya, kemudian mulailah para ulama mengatur strategi bagaimana nih supaya Islam bisa menyebar dan diterima oleh kalangan masyarakat di Indonesia ini. Salah satunya melalui jalur perdagangan. Di sini ada ilustrasi gambarnya ya. Nah, jalur perdagangan ini sudah dimulai sejak abad ke-7, yaitu dengan datangnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Selain berdagang, mereka menyebarkan agama Islam. Cara ini paling efektif karena melibatkan seluruh kalangan masyarakat. Jadi benar ya, berdagang itu sekaligus mendakwahkan agama Islam ke para konsumennya, bahasanya seperti itu, karena memang itu salah satu strategi yang paling efektif. Kadang orang-orang tidak bisa mengenal Islam kalau dia tidak belajarnya kan, tapi karena dia belum tahu Islam, jadi kita sebagai seseorang yang sudah memeluk agama Islam dan sudah mengetahui agama Islam, maka wajib untuk mencerminkan sifat-sifat, karakter, akhlak mulia dalam Al-Quran gitu. Jadi orang lain juga bisa melihat kebaikan, akhlak baiknya yang dicerminkan oleh kita para umat muslim. Kemudian di sini ada jalur kesenian. Strategi jalur kesenian atau budaya atau kultural, diadakan pagelaran seni gamelan di Yogyakarta, Solo, di Cirebon. Gamelan digunakan untuk mengumpulkan masyarakat yang diikuti dengan kegiatan dakwah. Digunakannya media wayang sebagai media dakwah Islam karena Islam cerita perwayangannya diselipkan ajaran-ajaran agama Islam. Maksudnya gini teman-teman, jadi strategi dakwah Islam melalui kesenian ini di Jawa, agama Islam itu disebarluaskan melalui kesenian. Peran utamanya adalah wayang. Jadi tokoh yang memperkenalkan agama Islam melalui kesenian ini itu Sunan Kalijaga. Ya, mungkin teman-teman beberapa paham ya, familiar ya nama Sunan Kalijaga. Nah, dari kisah yang ditampilkan si pewayang ini itu biasanya diambil dari kisah-kisah Ramayana, Mahabharata, namun dengan muatan atau ajaran-ajaran Islam yang
apa yang ada gitu. Diperkenalkan nama tokoh-tokoh pejuang muslim gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini selain jalur perdagangan dan kesenian, agama Islam juga disebarluaskan melalui jalur pendidikan. Berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren didirikan oleh para ulama di Jawa sebagai upaya untuk mengajarkan serta mengembangkan agama Islam sehingga tidak hanya ada di Jawa tapi di seluruh dunia. Jadi Islam juga memperkenalkan pendidikan. Orang dulu tuh pintar-pintar banget anak-anak. Jadi para ulama, guru agama, dan kiai mempunyai peranan yang sangat besar. Sejak dulu emang jalur pendidikan ini sudah dibangunnya pesantren gitu. Kemudian di sini ada lagi, di sini ada jalur politik ya. Apa sih jalur politik? Penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan di Pulau Jawa. Misalnya Kesultanan Demak merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Jadi Islam itu diterima sangat baik di Indonesia tanpa ada peperangan ya. Para sultan kerajaan di Jawa juga mendukung agama Islam ada, dan raja-raja lainnya juga. Nah, pengaruh seorang raja sangat penting nih anak-anak bagi perkembangan Islam di Indonesia. Rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi kepada rajanya. Apabila rajanya Islam, maka biasanya diikuti oleh rakyatnya nih. Jadi kalau pemimpinnya itu mempunyai kebijakan apa yang berhubungan dengan Islam, bahkan pemimpinnya Islam, maka secara otomatis pasti warga masyarakatnya juga akan melihat pemimpin yang bijaksana tersebut sehingga mengikuti jejak dan langkahnya. Kepentingan politik seperti perluasan wilayah diikuti dengan penyebaran agama Islam. Jadi agama Islam Masya Allah banget ya, tersebar luas di Nusantara kita, di Indonesia dengan sangat baik. Maka tidak salah jika Indonesia merupakan negara terbesar ya yang menganut agama Islam, masyarakat yang mayoritas agama Islam. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, strategi dakwah Islam di Indonesia. Semoga kalian paham kenapa Islam bisa ramai di negara Indonesia ini, karena memang para tokoh terdahulunya sangat aktif dan rajin untuk mendakwahkan agama Islam. Semoga kita sebagai generasi muda Indonesia, generasi Islam Indonesia, bisa mendakwahkan agama Islam ke anak cucu kita selanjutnya. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.